Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya tetap sehat, ceria, dan semangat. Yuk, kita belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Mari kita bersama-sama memperhatikan dan mengamati gambar berikut ini. Ada yang tahu kira-kira itu bentuk apa ya? Ya, itu adalah gambar sebuah istana pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah yang bernama Madinatus Salam yang terletak di kota Baghdad. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa itu Daulah Abbasiyah? 2. Siapa pendiri dan tokoh penting Daulah Abbasiyah? Yang ketiga, bagaimana latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah? Yang keempat, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah itu apa saja? Apa itu Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah adalah kekuasaan baru setelah Daulah Umayyah yang didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 508 tahun, sejak tahun 132 hingga 656 Hijriah, atau tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Siapakah pendiri dan tokoh penting Daulah Abbasiyah? Tokoh penting dari Daulah Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Ali yang wafat tahun 127 Hijriah. Yang ketiga Ibrahim bin Muhammad tahun 128 Hijriah, beliau wafat di pengasingan. Yang keempat ada Abu Abbas As-Soffah. Inilah yang kelak akan menjadi pendiri Daulah Abbasiyah. Dan yang kelima adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Ini juga merupakan salah satu tokoh penting berdirinya Daulah Abbasiyah. Bagaimanakah latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya daulah terdahulu, yaitu Daulah Umayyah. Kekisruhan pemerintah Daulah Umayyah yang menomorduakan bangsa Mawali ditambah dengan keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah, sepupunya Rasulullah, merasa paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Maka Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah, lalu mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Sebelum usahanya terwujud, ia wafat tahun 124 Hijriah atau tahun 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah dilanjutkan oleh putranya bernama Muhammad bin Ali dengan menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Lalu gerakan tersebut mendapatkan dukungan dari seorang tokoh, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali wafat pada tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya terwujud. Perjuangan mendirikan Daulah Abbasiyah
kembali dilanjutkan oleh Ibrahim bin Muhammad, namun kembali gagal karena ia ditangkap oleh khalifah terakhir dari Bani Umayyah yang diasingkan sampai meninggal. Kematian Muhammad bin Ali menyurut kemarahan keluarga Bani Abbas dan dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Sofa, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota besar Daulah Umayyah dan menguasainya. Maka khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, wafat pada tahun 132 Hijriah. Berikut ini faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Anak-anak hebat, Daulah Abbasiyah itu berdiri setelah Daulah Umayyah runtuh. Dan keruntuhan Daulah Umayyah itu ditandai dengan meninggalnya khalifah terakhir dari Daulah Umayyah yang bernama Marwan bin Muhammad yang kalah dalam peperangan dan pada akhirnya meninggal dunia. Faktor berikutnya adalah perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik di dalam negeri Daulah Umayyah. Lalu faktor berikutnya adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan mereka ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Lalu faktor berikutnya adalah perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan, di mana bangsa Arab selalu mendapatkan istimewa dibandingkan dengan kaum Mawali atau umat Muslim yang bukan asli berasal dari bangsa Arab. Kemudian faktor yang keempat itu adalah kekecewaan ulama dan tokoh ulama terhadap Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap kenegarawanan yang baik. Anak-anak hebat, demikianlah pemaparan tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah menyimak dengan baik pemaparan ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.